prayer has never been about perfect words. It's about God connecting with His people. It's the quiet place we return to when life feels louder than our faith. Prayer is a place where hurry dissolves, and our hearts remember what they were made for. We pray because we need space to breathe again. We turn to God because our minds race, but He is unhurried. We pause in His presence because hope grows when we make room for it. We kneel to release what we were never meant to carry. We look up to remember the story is bigger than our moment. We draw near because gratitude reshapes the way we see the world. We seek Him when the answers aren't clear. We choose prayer not to escape life, but to walk through it awake. We reach for God because our strength eventually runs out. Prayer is not a ritual. It's a relationship. A conversation that shapes us more than we realize. And so we return, not out of habit, but out of hope. Shalom, sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu oleh karena kasih karuniamu yang terus dalam hidup kami Bapa. Tuhan, bawa kami terus Tuhan semakin percaya, semakin melekat kepada Kau Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan dengan iman berjalan dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdiri bagi bangsa kami. Biar shalom yang daripada Allah turun atas Indonesia. Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus bawa Indonesia masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat Tuhan. Indonesia akan terus mengalami transformasi dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Kami mau bawa setiap program-program pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar program untuk subsidi BBM Tuhan, program BMBG Tuhan, apapun setiap program yang dibangun
untuk mensejahterakan rakyat. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, biar semuanya boleh tepat sasaran Tuhan, boleh dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Tuhan untuk Indonesia, ekonominya akan terus tumbuh Tuhan, terciptanya lapangan pekerjaan yang luas dan terbuka untuk setiap lapisan masyarakat. Kami berdoa untuk stabilitas mata uang rupiah tetap terjaga. Tuhan, terima kasih Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini kami percaya Roh Kudus sedang dilepaskan, dicurahkan atas bangsa kami Tuhan. Setiap kota-kota, setiap pulau-pulau akan berjumpa dengan Tuhan, setiap hati, setiap jiwa akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan lidah mengaku, dengan lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami percaya Indonesia akan terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan. Biar ada hati-Mu dalam hati mereka Tuhan. Bersama Tuhan seluruh jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih bekerja dengan kejujuran, dengan integritas, dengan kasih Tuhan untuk mensejahterakan dan membawa Indonesia lebih maju lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kuasa otoritas-Mu terus turun Tuhan atas kedua hamba-Mu. Pengurapan berlimpah turun Tuhan. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik. Dengan umur yang panjang. Terus Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu. Untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Biar Tuhan tanda-tanda heran senantiasa menyertai Tuhan. Covering-Mu sempurna untuk Pak Niko dan Dr. Yanto. Beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bawa generasi Yeremia di dalam tangan-Mu Tuhan. Generasi yang bangkit untuk gereja-gereja Tuhan atas Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Generasi yang hidup berkemenangan. Mereka akan menjadi terang dan berdampak dimanapun. Mereka akan membawa banyak jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya. Yang siap merayakan kasih Tuhan katakan siap. Woo. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Coba. Ini sukacita kami Tuhan Yesus. Baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, sukacitaku. Haleluya, ku bersorak
sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Seindahnya pelangi, come on. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Let's go. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Engkau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari tepuk tangan semua. Hari ini kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis. Kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Mari mau yang sepakat katakan amin. Go! Sebab besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih atas pernyataan-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you
Dari hati kami yang terdalam kami mau bersyukur, kami katakan pada Engkau Tuhan. Bersyukur. Thank you. Yes. Mari sekali lagi saudara katakan. Dikatakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ambil waktu bersyukur sama Tuhan, saudara. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan ya, dan hari ini kita bisa mendengarkan juga apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita masuk di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pakai kami terus Tuhan di dalam rancangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami bisa mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan dan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga setiap pesan yang disampaikan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kau ambil alih setiap persiapan yang ada. Berikan juga hati yang subur bagi jemaat-jemaat-Mu, agar setiap benih yang ditabur itu bisa bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Wow, tidak terasa ya. Kita sudah melewati kuarter pertama loh di tahun 2026 ya. Kita sekarang bahkan kita sudah mau mengakhiri dari bulan April ya, di tahun 2026, tahun Amanat Agung. Tapi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Tuhan Yesus, sudah sejauh mana kita melakukan amanat agung? Sudahkah kita menangkan jiwa? Bahkan sudahkah kita melakukan discipleship ataupun pemuritan di dalam periode 4 bulan ini? Karena jujur kalau kita bicara mengenai amanat agung, itu nggak hanya bicara jiwa-jiwa saja loh Bapak Ibu. Amanat agung itu bicara lebih daripada itu. Karena Tuhan berkata apa? Bicara mengenai baptis, bicara mengenai mengajar,
bicara mengenai memuridkan juga Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Dan kita percaya dengan kekuatan daripada Roh Kudus, Tuhan pasti mampukan kita, ya. Kita akan menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin membawakan satu topik, ya, bicara mengenai amanat agung. Tapi topik ini juga menjadi sesuatu yang penting karena merupakan komponen dari amanat agung itu sendiri Bapak Ibu. Pak Niko pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa pada saat kita mau melakukan amanat agung, ada satu formula yang diperkenalkan oleh Pastor Rick Warren, ya. Dan formula ini digaungkan juga kepada kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Ini dikatakan bahwa formula ini adalah step ataupun cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa menangkan jiwa, ya. Formulanya itu disingkat dengan kata peace, ya. P-E-A-C-E, peace Bapak Ibu. Apa itu? Itu adalah singkatan dari yang pertama, ya, di dalam kita memenangkan amanat agung, melakukan amanat agung. Yang pertama adalah kita harus pass on the good news, ya. Kita harus menyebarkan kabar baik, Bapak Ibu. Dan yang kedua, nah ini, itu untuk equip disciples. Kita harus memuridkan. Jadi tidak hanya kita menangkan jiwa, tapi kita harus memuridkan. Yang ketiga, alleviate suffering. Bagaimana kita mengurangi, ya, penderitaan-penderitaan yang ada, ya, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, Bapak Ibu. Yang keempat adalah continually pray, yaitu di mana kita harus terus-menerus berdoa, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, puji syukur kepada Tuhan bila Tuhan berkenan adalah untuk establish new churches, ya, di mana kita bisa membangun gereja-gereja yang baru. Nah, ini adalah step yang diberikan oleh Pak Niko. Apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita memasuki amanat agung ini? Nah, hari ini Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara mengenai step yang pertama. Bicara mengenai the good news. Bicara mengenai kabar baik itu. Kita sering mendengarkan mengenai kabar baik, ya, bahwa Tuhan sudah datang dan memberikan keselamatan bagi kita semua, ya. Tapi sebenarnya lebih daripada itu loh yang Tuhan sudah lakukan. Pada saat kita mau menangkan jiwa, ada hal-hal lain juga yang kita perlu jelaskan, yang kita perlu ingatkan juga kepada orang-orang ataupun kepada jiwa-jiwa yang kita mau menangkan, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin memberikan sebuah kisah, Bapak Ibu. Ini cerita mengenai seorang seniman, ya. Ada seorang artis, seorang seniman. Dia adalah seniman yang cukup terkenal, sukses di dalam karirnya, Bapak Ibu. Dia tinggal di sebuah kota besar, ya. Dan di masa kejayaan ini, satu hari dia mengingat-ingat, ya, aduh, pengen juga nih rasanya nih, kalau dia bisa kembali ke kota lamanya, kembali di mana tempat dia pertama kali membangun karirnya, kembali di mana dia mulai menyukai untuk melukis, ya, untuk membuat karya-karyanya. Sehingga dia buat rencana, dan akhirnya di tanggal yang dia tentukan, dia pergi ke kota itu untuk bernostalgia, Bapak Ibu. Nah, sesampai di sana, dia jalani jalan-jalan yang biasa dia jalani. Dia pergi ke area yang biasa dia pergi. Dia melewati toko-toko yang biasa dia lewati. Sampai di satu posisi, dia berdiri di depan toko. Dan toko ini adalah toko kesenian, toko yang menjual alat-alat lukis, Bapak Ibu. Dan di depan toko itu dia merenung, karena ini adalah toko di mana dia pertama kali membeli alat-alat lukisnya. Nah, pada saat dia merenung, dia melihat melalui etalase, ada sebuah lukisan di dalam, dan pada saat dia perhatikan, oh ternyata dia kenal lukisan ini. Ini adalah salah satu lukisan yang di awal masa karirnya dia gambar, Bapak Ibu. Tapi sayang pada saat dia perhatikan, kok lukisan ini kusut, tidak lagi bersih. Figurannya itu sudah ada yang cacat, catnya sudah ada yang memudar, ya. Dan sebagai seorang yang menjadi penciptanya, yang melukisnya, dia merasa, aduh sayang sekali ya, ini lukisannya harus diperbaiki nih, supaya dia bisa menjadi bagus kembali. Akhirnya dia datang, dia masuk ke dalam, dan dia mencari si penjaga toko, pemilik tokonya juga. Dan dia katakan kepada pemilik toko itu, mau nggak kalau saya merestorasi lukisan yang ada di etalase itu? Dan dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah si pelukis yang pertama membuat lukisan itu. Dan dia
yakinkan bahwa pada saat dia restorasi, lukisan itu akan jauh menjadi lebih baik. Nah, si penjaga toko itu mengatakan dengan sukacita, tentu aku mau. Kalau misalnya Bapak mau merestorasi, tentu aku mau. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah sebelum kamu bawa pulang lukisan ini untuk direstorasi, kamu harus bayar dulu dengan lunas. Sesudah kamu bayar dengan lunas, baru lukisan ini boleh kamu bawa pulang dan kamu restorasi. Amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan Yesus, kisah ini mengingatkan kepada kita siapa kita sebenarnya dan bagaimana Tuhan datang untuk menebus kita semua. Kita adalah ciptaan Tuhan juga. Kita diciptakan begitu sempurna menurut serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri loh Bapak Ibu. Tapi oleh karena dosa, akhirnya kita tidak lagi bisa menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi memberikan apa yang Tuhan rencanakan untuk setiap kita. Dan Tuhan katakan, aku mau merestorasi kamu. Aku mau menyelamatkan kamu. Tapi dunia bilang, gak bisa. Mau selamatkan ciptaanmu, kamu harus bayar dulu dengan lunas. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini dan menebus kita semua, Bapak Ibu. Tapi apa sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat dia datang ke dunia ini? Hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, ada 3 hal di dalam perenungan saya. Ternyata Tuhan Yesus datang itu tidak hanya untuk mati dan memberikan keselamatan buat kita loh. Tentu itu adalah hal yang sangat penting. Tentu itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita semua, betul ya? Tapi bukan hanya itu loh yang Tuhan Yesus lakukan dan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yuk kita bahas Bapak Ibu. Hal yang pertama, sesungguhnya pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi ini, yang ia ingin berikan kepada setiap kita, yang pertama itu adalah forgiveness. Itu adalah pengampunan. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Saya tulis di sini bahwa forgiveness atau pengampunan itu adalah man's greatest need. Pengampunan itu adalah kebutuhan yang amat sangat dari setiap orang, Bapak Ibu. Seringkali kita lupa mengenai hal itu. Kita menganggap pengampunan itu menjadi hal yang take it for granted. Kita tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang sangat penting atau bahkan itu adalah suatu kebutuhan yang amat sangat buat kita. Tapi hari ini saya ingin ingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu bahwa pengampunan itu adalah hal yang sangat-sangat penting yang kita butuhkan. Manusia sulit seringkali membedakan antara yang namanya kebutuhan dan juga kemauan. Kita lebih banyak fokus kepada kemauan kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Tapi hari ini saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa ada kebutuhan yang sangat penting yang seringkali kita neglect, yang seringkali kita abaikan, yaitu pengampunan dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Tuhan Yesus? Firman Tuhan di Roma 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang, semua tanpa kecuali, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Wow, semua orang loh, termasuk kita semua. Dan kita tahu persis bahwa upah dosa itu adalah maut. Tuhan menginginkan kita untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena oleh dosa kita, yang kita akan dapatkan adalah maut. Itu sebabnya Tuhan harus mengirimkan anaknya yang tunggal untuk memberikan pengampunan kepada kita. Amin. Ini adalah tujuan pertama dari Tuhan Yesus datang. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus datang dan berkorban bagi kita semua? Tuhan kan Maha Kuasa. Dia kan bisa tinggal, oke aku ampuni kamu dan selesai. Oh tidak begitu ternyata Bapak Ibu. Karena firman Tuhan juga di Ibrani 9 ayat 22 berkata begini. Menurut hukum Taurat, bahwa segala sesuatu itu harus disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada yang namanya pengampunan. Amin. Tuhan Yesus mau tidak mau harus datang, mati untuk memberikan kita pengampunan. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri di hukum Taurat berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin Bapak Ibu.
tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan perlu kita sadari bersama-sama Bapak Ibu, bahwa apa yang menyebabkan manusia kehilangan keselamatan, apa yang membuat manusia lepas daripada karya keselamatan, itu bukan dosa Bapak Ibu. Karena sudah dikatakan tadi bahwa setiap kita berbuat dosa. Tapi apa yang menyebabkan kita kehilangan karya keselamatan? Karena kita memiliki dosa yang tidak diampuni. Sebagaimana yang ditulis di slide berikut Bapak Ibu, dikatakan apa? Bahwa what separate people from salvation, it's not sin, bukan dosa. Tapi it's unforgiven sin. Tapi dosa yang tidak diampuni. Itu sebabnya hari ini, yuk kita camkan baik-baik bahwa pengampunan itu luar biasa kita butuhkan. Amin. Penting sekali Bapak Ibu. Keselamatan itu tidak datang cuma begitu aja. Tapi ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menghapus semua dosa yang membuat kita mendapatkan maut. Tapi justru Tuhan memberikan kita keselamatan. Nah kalau kita mau bicara mengenai pengampunan Bapak Ibu. Mungkin gampang ya kita bilang, oh kita ampuni, ya kita minta ampun dan selesai kita mendapatkan pengampunan. Tapi sebenarnya pengorbanan Tuhan Yesus nggak seperti itu loh Bapak Ibu. Saya kasih gambaran begini. Pada saat kita bicara mengenai pengampunan yang Tuhan berikan, ini bicara mengenai pengampunan yang mengubahkan hidup kita. Kita tahu, di hari-hari terakhir pada saat Tuhan Yesus mau diadili, ada seorang yang namanya Barabas, betul? Barabas adalah seorang penjahat, pengkhianat, pembunuh, yang memang saat itu ada di penjara dan siap untuk menerima hukuman mati, Bapak Ibu. Pagi itu Barabas mungkin ada di dalam selnya. Dia sedang menunggu dipanggil untuk naik ke podium. Dan pada saat penjaga itu datang, mengajak dia naik ke podium, setiap langkah yang dia lalui, setiap tangga yang dia naiki, dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan ajalnya. Tapi pada saat dia ada di podium, Bapak Ibu, di sana ada Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus berkata begini kepada semua orang yang ada di lapangan. Di sini ada dua orang. Ada Barabas, si penjahat, si pembunuh. Ada juga Yesus yang tidak kedapatan salahnya. Di antara dua orang ini, siapa di antara kalian, siapa yang menurut kalian harus disalibkan? Mungkin Barabas saat itu berkata, ya sudah pasti saya lah. Saya yang jahat kok. Yang di sana itu tidak kedapatan kesalahannya. Ya sudah pasti saya yang akan dihukum. Tapi apa yang mau dikata? Semua orang yang ada di lapangan mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Wow. Coba Bapak Ibu kalau kita bayangkan posisi kita seperti Barabas saat itu. Kita tahu kita sudah mendekati ajalnya kita. Kita tahu kita sudah tidak ada pengharapan. Kita tahu ini adalah akhir dari hidup kita. Tidak ada lagi cara untuk berbalik. Tapi tiba-tiba dikatakan, kita bebas. Kita merdeka. Kita diselamatkan. Hanya oleh karena apa? Hanya karena ada satu pribadi yang mau mengambil posisi kita. Ada satu pribadi yang mau mati bagi kita. Ada satu pribadi yang mau berkorban bagi kita. Wow. Luar biasa kan Bapak Ibu? Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita take it for granted. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau saya tanya Bapak Ibu, coba kita renungkan. Pada saat kita berbuat salah kepada seseorang, apakah teman di kantor, apakah dengan siapapun juga, pada seseorang ya. Dan kita datang kepada orang itu, kita bilang, Pak, Bu, mohon maaf ya, tadi saya sudah bersalah. Dan ampuni kesalahan saya. Dan orang itu bilang, ya udah, masalahnya selesai, saya maafkan, saya ampuni. Most likely, kemungkinan besar, kita pada saat mendapatkan pengampunan dari manusia, kedepannya kita akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, betul? Kita akan jaga, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Tadi udah dapat pengampunan loh. Jangan sampai kita salah lagi nih. Tapi Bapak Ibu, bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita buat kesalahan, kita melakukan sesuatu yang kita tahu Tuhan gak suka. Dan mungkin saat itu, pada saat kita disadarkan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, ampuni aku. Di kemudian hari,
Apakah kita betul-betul tidak akan melakukannya lagi, atau seringkali kita melupakan hal itu dan kita menganggap hal yang biasa, dan kita akan lakukan dosa yang sama kembali lagi, berulang kali dan berulang kali. Seringkali kita take it for granted, Bapak Ibu. Dan itu sebabnya banyak orang yang percaya tidak bertumbuh di dalam iman mereka, Bapak Ibu. Karena dia membiarkan kesalahan itu berulang terus dan menganggap bahwa pengampunan itu begitu mudah untuk didapatkan, Bapak Ibu. Tapi tidak begitu. Yes, Tuhan akan selalu mengampuni kita. Tapi kalau kita berperilaku seperti itu, kita menganggap remeh pengampunan itu, kerugian kita apa? Kita tidak bertumbuh di dalam iman. Karakter kita akan tetap sama, kesalahan kita akan tetap kita lakukan terus, kita tidak mengalami pembaruan dalam hidup dan budi kita. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu semua, juga kepada saya, bahwa pengampunan Tuhan itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tapi don't take it lightly. Jangan anggap remeh. Pengampunan itu adalah pengampunan yang sangat mahal. Mengubahkan status kita dari tidak ada harapan menjadi ada harapan. Yuk, kita pastikan saat kita mendapat pengampunan itu, kita hargai dan jangan lakukan hal yang sama lagi. Dengan seperti itu, kita pasti akan terus bertumbuh di dalam Yesus. Amin. Itu hal pertama, Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia memberikan kita pengampunan. Sesuatu yang sangat kita butuhkan, seringkali tidak kita sadari. Tapi biarlah hari ini kita mengerti, pengampunan itu bukan untuk di take it for granted. Tapi pengampunan itu adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Hal yang kedua, Bapak Ibu, apa sih yang Tuhan Yesus berikan pada saat dia datang? Selain dia memberikan pengampunan kepada kita semua, Tuhan Yesus juga datang untuk menjadi batu penjuru bagi kita semua. Dia menjadi cornerstone. Dia menjadi panduan. Dia datang untuk mengajar kita semua apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. Apa itu batu penjuru? Dari kisahnya, batu penjuru itu bicara mengenai satu batu pada zaman dahulu kala, satu batu yang dipakai sebagai patokan pada saat mereka ingin membangun sesuatu. Katakan mereka membangun sebuah rumah. Ada satu batu yang diletakkan pertama kali, dan untuk berikutnya, apakah itu tembok atau apapun juga yang dibangun sesudah itu, harus berpatokan kepada batu penjuru ini. Amin. Itu adalah Tuhan Yesus bagi kita, Bapak Ibu. Dia datang, di samping memberikan pengampunan, tapi dia juga menjadi batu penjuru, menjadi pedoman bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 6 berkata begini, sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku, ayatnya besar, sudah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tuhan sudah berikan Tuhan Yesus sebagai batu penjurunya kita. Dan pada saat kita percaya kepada batu penjuru ini dan melakukan apa yang menjadi ketentuan yang Tuhan Yesus berikan, kita tidak akan dipermalukan. Dan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 20 sampai dengan 21 juga dikatakan begini, bahwa Yesus Kristus sebagai batu penjuru, di dalam dia akan tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, gak berantakan, rapi tersusun menjadi bait Allah. Bukankah kita juga bait sucinya Roh Kudus? Kalau kita mau bangun diri kita sebagai bait sucinya Roh Kudus, harus ada batu penjurunya. Batu penjurunya tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus sendiri, itu yang menjadi batu penjurunya kita. Bapak Ibu, Matius 7 ayat 24 berkata begini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia akan sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita memegang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita, kita mendengarkan perkataannya, kita mendengarkan ajarannya, dan kita melakukannya, kita ini akan sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya apa? Kokoh, Bapak Ibu. Tegar, kuat, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk digoyahkan. Badai boleh datang, tapi kita tetap berdiri tegang.
Amin. Alasannya apa? Alasannya karena kita membangun rumah kita di atas batu. Dengan cara kita mendengarkan dan kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah batu penjurunya kita. Sebagai orang percaya yang memegang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, kita ini adalah ciptaan yang baru. Apa yang harus dilakukan sebagai ciptaan yang baru? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus prioritaskan firman Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca firman. Karena firman itu akan menuntun kita, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan menjadi rema di dalam hidup kita. Pada saat kita melakukan saat teduh, pada saat kita membaca firman secara rutin tiap hari. Yang kedua, sebagai ciptaan yang baru, yang memegang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, kita harus bergantung sebetulnya kepada Tuhan. Tidak lagi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Biasanya Bapak Ibu, kecenderungan kita pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami masalah di hadapan kita, yang kita lakukan pertama adalah kita akan coba dengan kekuatan kita sendiri. Sesudah kita coba dengan kekuatan kita sendiri dan kita tidak mampu, kita akan cari siapa ya orang-orang di sekitar kita yang mampu untuk membantu kita. Kalau semuanya sudah mentok, semuanya udah nggak ada jalan, baru kita datang kepada Tuhan. Baru kita bilang, Tuhan, tolong aku. Tapi yang Tuhan katakan di sini, yuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi sifat dari ciptaan yang baru, sifat dari orang-orang yang berpegang kepada Tuhan, bahwa kita akan hidup di dalam ketaatan dan kita hidup juga di dalam kesetiaan. Kita menjadi pelaku firman, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengharapkan suatu hasil yang Tuhan canangkan, tapi kita melakukannya dengan cara yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Kalau kita ingin menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun, apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau kita melakukan bertolak belakang dengan apa yang menjadi firman Tuhan, hasilnya pun akan bertolak belakang. Tidak akan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kepada mereka yang pegang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, mereka tidak akan takut menghadapi badai. Karena mereka tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Amin. Nah, ini adalah sifat dari ciptaan yang baru. Sifat dari orang-orang percaya yang memegang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru di dalam hidupnya. Apa sih yang Tuhan mau daripada kita, Bapak Ibu? Roma 8 ayat 29 jelas dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu Bapak Ibu dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ia hanya ingin merestorasi kita kembali, Bapak Ibu. Dia sudah memberikan pengampunan kepada kita, dan dia mau kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita menjadi pelaku firman. Amin. Itulah kita menggenapi karya keselamatan ini. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, apalagi yang Tuhan Yesus berikan? Di samping pengampunan, di samping ia menjadi batu penjuru. Dan ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk ia menjadi seorang gembala yang baik. Ia menjadi seorang gembala yang baik. Apa sih tugas gembala, Bapak Ibu? Tugas gembala adalah untuk menjagai domba-dombanya. Memastikan domba-dombanya aman, memastikan domba-dombanya tidak diserang oleh kawanan rubah atau apapun juga, atau serigala. Memastikan bahwa domba-dombanya mendapat makanan yang cukup, mendapat air yang cukup. Memastikan domba-dombanya bisa bertumbuh dengan baik. Itu adalah tugas gembala, betul? Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengasihi kita, dia menjagai kita forever, selalu. Ya. Firman Tuhan di Mazmur 118 ayat 1 berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mengasihi kita, Bapak Ibu, tanpa pamrih. Amin. Ibrani 13 ayat 6 juga berkata begini, sebab dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan
adalah penolong kita. Sebagai seorang gembala, dia tidak akan membiarkan kita tercecer. Satu ekor hilang pun dia akan cari, Bapak Ibu. Dia tinggalkan yang 99, dia cari yang hilang untuk dia bawa kembali. Dia menolong kita, dia menjaga kita. Itu yang Tuhan Yesus berikan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, tahun 2023 kemarin Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk pergi ke Holy Land, ya, pergi ke Yerusalem. Ya. Nah di sana ada beberapa itinerary, ada beberapa acara, dan kebetulan hari itu kami jadwalnya adalah untuk pergi ke Padang Gembala. Nah di dalam perjalanan ke Padang Gembala, saya lagi scrolling, saat itu lagi scrolling YouTube, Instagram, ya. Dan di situ saya lihat, ada iklan. Dan iklannya ini iklan otomotif. Otomotif pabrikan dari China, Bapak Ibu. Dan yang membuat saya terkejut adalah, wow, ini ada mobil dari China yang masuk ke Indonesia. Dan dia melaunching produk ini dengan garansi. Garansinya tuh nggak macam-macam loh Bapak Ibu. Bukan garansi biasa-biasa, garansinya itu adalah 10 tahun. Atau 1 juta kilometer. Wow. Biasanya kalau kita dengar garansi, mungkin 50.000 kilometer, ya. Bahkan 40.000, yang terakhir yang paling banyak, kalau nggak salah 80.000 kilometer yang pernah saya ini. Tapi yang ini 1 juta kilometer. Dan sampai 10 tahun. Saya bilang hebat memang, luar biasa. Nah sampai di Padang Gembala, Bapak Ibu, kita lagi bersiap-siap diri untuk beribadah di sana. Dan biasanya pada saat di Padang Gembala kita menyanyikan lagu, ya, lagu gembala yang baik, ya. Tuhan adalah gembalaku. Kita baca dari Mazmur 23 ayat 2 sampai dengan 4. Dan saat saya baca Bapak Ibu, firman-Nya berkata begini, Mazmur 23 ayat 2 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku gak takut. Karena aku tahu bahwa Tuhan besertaku. Bahkan di Yohanes 10 ayat 14 dikatakan bahwa akulah Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Saat saya merenungkan di Padang Gembala itu, saya teringat dengan iklan yang saya baru lihat. Luar biasa loh. Manusia boleh menciptakan mobil, membuat mobil, dan memberikan garansi 10 tahun bahkan 1 juta kilometer. Tapi Tuhan memberikan garansi kepada kita seumur hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah pribadi yang akan menjaga kita, memastikan kita nggak kekurangan. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia yang akan membimbing kita. Dia yang akan menyegarkan kita. Itu yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Dan hari itu saya merasakan kasih yang luar biasa. Dan kalau kita runut lagi dari awal Bapak Ibu, wow. Berarti the good news is Tuhan yang pertama datang untuk memberikan pengampunan kepada kita. Sesudah kita diampuni, Tuhan memberikan manualnya. Ini loh, cara kamu hidup nih, ikutin loh. Ini ya. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan garansi. Dia menyertai kita. Dia memelihara kita seumur hidup kita. Luar biasa bukan? Itu adalah Tuhan kita. Jadi kalau saat ini kita datang kepada orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan Yesus, kita jelaskan kepada mereka, wah Tuhanku tuh luar biasa loh. Betul dia datang, dia mati untuk kita. Tapi tujuannya apa? Dia memberikan kita pengampunan Bapak Ibu. Kita memberikan pengampunan karena kita memang perlu, kita butuh pengampunan itu. Karena setiap kita sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Amin. Dan sesudah dia memberikan pengampunan, dia tidak tinggalkan kita. Dia juga menjadi batu penjurunya kita. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita hidup. Untuk kita melakukan firman-Nya. Untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga,
Dia memelihara kita. Dia memberikan maintenance, lifetime warranty. Dia menjaga kita. Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa ya Bapak Ibu. Sebagai penutup Bapak Ibu, kalau ada kesempatan Bapak Ibu boleh search ini di YouTube ya. Saya mendengar ada pidato dari Pastor Rick Warren ya. Saat itu dia menyampaikan pesan dia di acara graduation, di acara wisuda di Oral Roberts University. Ada satu poin yang dia sampaikan di speech-nya, di message-nya. Dia bilang begini Bapak Ibu. Banyak orang datang kepada dia dan berkata, kenapa ya? Mungkin masalah saya ini saya kurang mengasihi Tuhan. Lalu Pastor Rick Warren berkata begini, no, masalahmu itu bukan karena kamu kurang mengasihi Tuhan. Masalahmu itu karena engkau tidak tahu betapa Tuhan mengasihimu. Karena kalau engkau tahu betapa besar kasih Tuhan bagimu, kamu tidak bisa tidak mengasihi Tuhan balik. Kamu pasti akan mengasihi Dia. Amin. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Dan Dia datang bukan cuma untuk mati memberikan keselamatan, tapi Dia memberikan pengampunan. Dia menjadi pedoman dan Dia juga memelihara kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, yuk sebelum kita menangkan jiwa, kita menangkan diri kita dulu. Ya, untuk kita kembali kepada Tuhan dan biarlah Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita percaya tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi kita semua. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Willy Santoso yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Char Jeremia. Ibadah Raya hari Minggu 3 Mei 2026 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Selviawati. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 15, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ronald Mentani Jaya MSc. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. GBI Am Sutramo pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Era di Chandra. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemuda anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan untuk PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Camen Tamrin, dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Tadi, KUL, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Jumat 1 Mei sampai dengan Sabtu 2 Mei 2026 diliburkan.
dan aktif kembali pada hari Senin 4 Mei 2026. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. God is in this story. Halo semua, aku Joel, umur aku 10. Pas Kids Camp tahun lalu, pada saat PPW Night, tepatnya saat worship, aku ngerasa ada yang sentuh pundak aku. Tapi pas aku lihat gak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin itu Tuhan Yesus. Dan saat itu aku ngerasa Tuhan itu sayang banget sama aku. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Story. There's a generation that looks alive, but deep down still feels empty inside, searching endlessly, but never really find anything real. So they try to fill the void with everything, except the one thing that truly matters. A moment where they choose to go deeper and fully experience God. And that's where it begins, where purpose is found. And this isn't just a camp. You don't always find what you're looking for until you're willing to dive all the way in. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Gas Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini,
kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.